Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Ada saya Carla Ratna menyapa Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sahabat TV 10, mengapa sih orang tua itu harus paham tentang psikologi anak? Karena memang memahami psikologi anak ini berguna agar orang tua itu bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak mereka. Orang tua juga sebaiknya mengetahui hal-hal sederhana yang berhubungan dengan anak mereka, seperti apa hal yang disukai atau tidak disukai oleh anak, kemudian apa yang bisa membuat anak menangis ataupun tertawa, dan bisa juga mengetahui apa yang memotivasi dan juga menyebabkan anak menderita. Nah, salah satu yang kita persembahkan untuk Anda adalah program Bincang Psikologi Anak untuk bisa lebih mengenal anak-anak Anda dan memberikan pengasuhan yang terbaik. Kami hadirkan juga psikolog anak yang saat ini membersamai kita di studio TV 10. Ada Bunda Tarika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Tarika ini adalah psikolog anak ya Bun? Iya. Di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta. Nah, di kesempatan kali ini Bunda kita masih mengundang ya sahabat TV 10 yang ingin mencurahkan keluh kesahnya, keresahannya, atau apa yang tengah dihadapi, baik itu Anda dalam melakukan pengasuhan terhadap buah hati ataupun masalah yang terjadi pada buah hatinya. Silakan nomor WhatsApp yang tertera di layar, Anda bisa memanfaatkannya untuk curhat sama psikolog. Kalau curhat ke psikolog itu kan lebih tenang ya Bun. Iya, betul sekali. Karena yang jelas psikolog itu tahu bagaimana harus menjadi pendengar yang baik ya Bun. Dan tahu solusinya. Betul, itu yang sekali. paling penting. Seperti yang sudah bergabung bersama kita lewat WhatsApp, kita tayangkan di layar ini Bun. Ini akan jadi tema kita hari ini ya Bun ya. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cucu umur 5 tahun. Sudah sekolah TKA. Setiap kali menonton TV yang ada adegan menakutkan, tapi sebenarnya tidak juga sih, adiknya aja nggak takut, tapi kakaknya takut dan selalu menghindar atau ditutupi pakai bantal atau bahkan lari. Nah, gimana cara memberitahu dia, Njih Bun? Dan lagi kalau ada orang teriak-teriak, nyanyi keras, itu dia menangis atau nggak seneng, kadang malah marah-marah gitu Bun. Gimana cara mengatasinya, matur suwun? Padahal sudah tak bilangin itu nggak beneran, cuman pura-pura Mas atau cowok gitu ya. Ini berarti cowok ya ini ya. Dari Ibu Aisyah di Jagalan RT 18 RW 6 Kateguhan Sawit Boyolali. Halo Sawit Boyolali. Terima kasih Bu Aisyah. Cucunya 5 tahun, cowok ini ya. Cowok ya. Nah, ini kayaknya rasa ketakutan pada anak ini ya Bun ya. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Kalau Bunda melihat atau membaca dari WhatsApp dari Ibu Aisyah ini, sebenarnya apa ini yang terjadi pada cucunya Ibu Aisyah, Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi sebenarnya itu merupakan rasa emosi ya. Jadi emosi kan ada beberapa macam ya. Ada yang cici dan sebagainya, sedih ataupun gembira. Nah, itu salah satunya adalah emosi, yaitu ketakutan. Sebenarnya ketakutan itu pasti dialami ya semua anak-anak, kemudian orang dewasa pun jangankan anak-anak, orang dewasa pun juga pasti memiliki rasa ketakutan. Tapi yang perlu disadari sama orang tua adalah seberapa besar rasa takut itu. Jadi kalau sudah tidak irasional atau tidak logis itu, nah yang harus kita waspadai. Seumpama gini contohnya, ketika kita takut nih kalau sama ketinggian itu wajar karena itu kan bahaya dan sebagainya. Tapi kalau ketakutannya itu cuman sama kayak contohnya nih kayak semut. Nah, kan ada anak kecil yang takut banget semut, padahal semutnya itu kan kalau udah digus aja udah. Nah, itu. Nah, kalau ketakutannya sudah berlebihan, cicak itu kan ada ya kan. Kalau mungkin cicak kan masih ada beberapa orang jijik ya. Itu masih dalam hal masih toleransi gitu ya. Tapi kalau cicaknya udah di sana, di jauh, tapi kok kita ngerasa takut. Nah, itu yang harus kita waspadai. Seperti halnya tadi hal-hal adegan
yang menakutkan. Tadi kan nonton ada TV perbandingannya padahal, iya. Adiknya padahal nggak takut, tapi kakaknya selalu menghindar, bahkan ditutupi bantal, bahkan sampai lari. Nah, itu kan berarti setiap orang punya ketakutannya sendiri-sendiri ya. Tapi ketakutan itu memang kalau itu tidak rasional atau istilahnya kita orang lain bisa menghadapi, otomatis kita harus nih setidaknya kita aware, oh anakku terlalu takut nih, mungkin sama kayak tadi ada beberapa ya, dia takut sama adegan yang menakutkan. Nah, kemudian ada juga suara yang keras dan sebagainya membuat dia nangis. Nah, itu memang kita harus aware nih, berarti harus nih kita mendekati anak dan menanyakan kenapa sih kok bisa takut berlebihan. Itu kita harus tahu apa sih yang menyebabkan anak itu menjadi takut. Pasti itu ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Nah, sebenarnya rasa takut itu kan hal yang normal ya saat masa kanak-kanak. Nah, tapi ada beberapa anak yang justru ketakutannya seperti yang ini kan tingkatnya tinggi daripada adiknya. Sebenarnya apa ini penyebabnya, Bunda? Baik, penyebabnya tuh banyak sekali ya Kak Nana ya. Mungkin coba kita kayak mengulik tadi ya kasusnya tadi Bu Aisyah ya, cucunya, yaitu coba selama ini ketika tontonan itu horor dan sebagainya, apakah lingkungan di sekitarnya itu merespon juga takut gitu. Nah, akhirnya anak terbawa sama respon dengan lingkungan sekitarnya. Jadi apalagi terkadang nih orang tua ini niatnya bercanda, di situ di pojok ada itu loh. Nah, itu kadang yang membuat anak itu menjadikan itu pembiasaan ya. Jadi anak itu merasa takut. Nah, takutnya itu padahal tidak ada, benar-benar tidak ada, cuma bercandaan ya. Tapi kalau anak kan sebelum bisa memilih ini tuh benar atau salah, yang bercanda atau enggak gitu. Jadinya takut ke bawah takut gitu ya. Iya, jadinya anak itu merasa takut. Kemudian juga ada nih pola asuh yang memang dia terbiasa kayak ditakuti. Istilahnya pola asuh, contohnya sini pola asuh otoriter yang dia itu biasanya awas lo ya, kalau kamu melakukan kayak gini nanti dapat hukuman. Akhirnya cenderung diancam gitu ya, mengancam. Jadi cenderung anak itu menjadi merasa takut. Itu penyebab dari istilahnya lingkungan ya. Adapun ada juga dari dirinya anak itu sendiri. Penyebabnya biasanya regulasi emosinya, kematangan emosinya juga kayak masa-masa yang istilahnya kematangan emosinya belum selesai juga yang membuat anak itu merasa dikit-dikit takut, gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya itu kan. Itu ya, jadi ya balik lagi kalau mungkin ada sekarang kok anak udah 5 tahun udah sekolah TKA loh ini Bunda. Kalau idealnya Bunda, itu berarti kalau TKA itu sudah memiliki keberanian gitu ya? Iya, jadi maksudnya kalau ini sudah bisa ini cuman tayangan di TV gitu, sudah ini belum? Sudah jadi tahu ya? Kalau 5 tahun itu biasanya sih perkembangan dalam segi emosional ya, segi emosional dan segi kognitif itu anak 5 tahun biasanya sudah bisa nih menyatakan mana sih ini yang dunia nyata, mana yang dunia istilahnya sudah fantasi, bisa membedakan ya? Istilahnya gitu. Sudah bisa membedakan mana dunia fantasi dan dunia nyata. Kemudian kemandiri atau keberanian itu tergantung ya anaknya ya kan, ketika anak itu berani atau tidaknya itu kan tergantung bagaimana pola asuhnya dia dari dini, kemudian dari pengasuhannya juga seperti apa. Itu yang membuat anak itu berani atau tidaknya. Tapi diusahakan memang usia 5 tahun itu biasanya sudah bisa nih berani mengungkapkan pendapatnya, atau bisa saja nih cucunya Bu Aisyah ini mungkin secara sosial dan memang nggak ada masalah, tapi hanya takut pada ketakutan tertentu juga bisa. Bisa jadi cuman ketakutan pada hal-hal tertentu saja ya. Tapi ini kalau ada orang teriak-teriak atau nyanyi keras itu dia nangis atau nggak seneng, kadang marah-marah. Ini juga kenapa ini Bun? Apakah juga efek dari ketakutan itu atau bagaimana? Itu ada beberapa penyebab ya. Bisa juga kita cek dulu apakah dia itu sensitif suara. Jadi pendengaran itu juga dicek Bu Aisyah ya. Jadi mungkin cek dia kesehatan fisiknya. Iya, istilahnya pendengaran bisa aja adalah dia memang sensitif suara. Iya, jadi kayak dia memang tidak suka dengan suara yang berisik atau suara yang keras. Akhirnya membuat dia itu jadi marah-marah seperti itu.
atau memang dia memang istilahnya menangis itu biasanya juga karena dia lebih senang tempat yang tenang, kemudian tidak terbiasa dengan suara yang keras, itu juga bisa. Nah kita kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa, seperti itu. Penyebabnya jadi berbeda ya dengan ketakutan ya Bun ya. Kalau ketakutan tadi penyebabnya bisa jadi karena pola asuh, bisa jadi karena lingkungannya yang kadang tayangan ini aduh takut gitu jadi ke bawah. Tapi juga kalau ada orang teriak-teriak, nyanyi keras, dia nangis, itu penyebabnya berbeda dengan ketakutannya Bunda. Jadi mungkin rasa dia tidak nyaman karena sensitif pada suara. Bisa suara, juga bisa karena memang dia terbiasa dengan lingkungannya itu ada yang suaranya yang tenang nyaman, dan gitu tenang. ya. Jadi kan dia belum terbiasa dengan suara yang keras dan sebagainya itu. Nah, kita bicara tentang ketakutan anak nih. Kalau ini ciri-cirinya tuh seperti apa sih? Maksudnya kan di usia 5 tahun ini apakah memang masih layak untuk takut atau gimana nih ciri-cirinya anak yang memiliki rasa ketakutan? Yang kalau kita ini cirinya lebih ketakutan berlebih ya. Ketakutan yang berlebihan. Biasanya ketakutan itu kan ada ketakutan yang biasa. Sama takut sama tikus ya, kita semua takut sama, yang gede juga takut. Jadi kalau ketakutan berlebih sama itu, ular itu itu wajar ya. Tapi kalau ketakutan berlebih itu biasanya dari segi ini dulu ya, fisiknya dulu ya. Biasanya itu udah berkeringat, mengeluarkan tangannya menjadi dingin, yang pasti dia menghindari hal yang dia takuti. Itu ciri yang pertama. Nanti selanjutnya lalu bagaimana juga mengatasinya. Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di TV 10. Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih ada saya, Carla Ratna, dan psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Jangan lupa, silahkan kita buka kesempatan untuk Anda yang mau curhat sama psikolog ya, terkait dengan permasalahan yang anak, cucu ya. Sekarang itu wah luar biasa loh. Eyangnya itu aware sekali gitu loh, malah justru memperhatikan perkembangan dari cucu tercinta. Kadang-kadang memang gitu loh, kalau sudah punya cucu tuh kan sayangnya memang semua dilimpahkan ke cucunya. Makanya aware sampai begitu ininya, sampai dikirim pertanyaan ke kita, curhatan ke kita. Terima kasih untuk Ibu Aisyah yang ada di Sawit Boyolali. Semoga nanti jawaban dari Bunda Tarika berkenan ya Bu ya. Nah tadi disampaikan oleh Bunda Tarika ciri yang pertama kalau anak itu memiliki rasa ketakutan yang berlebihan itu adalah dia gemetaran ya Bu. Ada ciri-ciri yang lain yang mungkin bisa ditandai, oh ini yang sudah berlebihan nih. Kayak mungkin dari cucunya Bu Aisyah ini tadi kalau nonton adegan menakutkan ditutupi pakai bantal atau menghindar atau bahkan lari. Itu gimana Bunda? Itu jadi kayak tadi ya yang pertama itu kan fisik, jadi kayak keluar keringat, kemudian tangan menjadi dingin, kemudian ada beberapa yang memang ada anak yang kayak sampai sesek nafasnya gitu. Jadi kayak saking ketakutannya itu berlebih, jadinya dia kayak untuk nafasnya pendek, jadinya itu kesulitan untuk kayak ngambil nafas panjang. Itu juga bisa. Kemudian secara kognitif itu biasanya kayak dia itu kayak dipikir terus ini nanti kalau di sini kayak tadi ketakutan adegannya nanti kalau malam-malam aku pas tidur jangan itu jadi nanti keluar kayak yang di TV jadi overthinking. Itu juga salah satu kesulitan tidur juga. Kalau ditanyain kenapa aku tadi masih takut sama adegan tadi, itu salah satu berarti dia itu ketakutannya yang sudah istilahnya sudah berlebih ya, karena adiknya kebetulan adiknya ada pembandingnya tadi, adiknya tidak takut, dianya takut, berarti dia memang ketakutan terhadap adegan yang menakutkan. Begitu ya. Jadi berbeda kalau yang ketakutan yang berlebihan yang tadi cirinya sudah disampaikan oleh Bunda Tarika. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, kalau yang teriak-teriak dan nyanyi keras itu analisanya Bunda Tarika lebih ke mana ini? Bukan ketakutan berlebihan kan ya? Nggak ada pengaruh ya? Iya, tapi dicari dulu juga kayak apakah ada pengalaman juga ya? Kayak dia
anak mungkin anak yang terbiasa dengan lingkungan tenang, kemudian dipaksa dengan lingkungan yang tiba-tiba keras, banyak sarame, dia tidak suka, juga bisa. Atau yang kedua, coba deh dicek bisa nih kayak ke dokter THT ya, kayak sensitivitas suaranya. Oh, ke dokter ya berarti ya? Iya, itu sensitivitas suaranya sejauh apa kok dia bisa terganggu apa namanya orang yang itu apa namanya nyanyi keras dan sebagainya, teriak-teriak itu juga bisa dicekkan ke dokter spesialis THT itu juga bisa, karena dia mungkin tidak ada beberapa anak sih tidak bisa menerima suara keras dan sebagainya, itu juga bisa. Oke, jadi Bunda Aisyah, cucunya untuk permasalahan yang kedua yang terkait dengan kalau ada orang teriak-teriak atau nyanyi keras dia itu nangis atau nggak seneng, ini solusinya adalah mengecek sensitivitas pendengaran dan itu ke dokter THT ya Bunda. Sedangkan untuk rasa ketakutan yang berlebihan, bagaimana mengatasinya? Silakan Bunda Tarika. Baik, Nana pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak untuk mengatasi rasa ketakutan, yang pertama kali kita harus cari tahu adalah apa sih yang membuat dia takut dulu, penyebabnya apa. Kalau istilahnya kan tadi sudah jelas ya penyebabnya itu karena melihat adegan yang menakutkan. Berarti kita harus mengurangi tontonan tersebut. Nah, yang kedua selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kayak mungkin mengalihkan dengan tontonan lain, yang tontonan yang istilahnya kemudian kita tadi juga sudah usahanya juga sama ya, apa namanya sudah Ibu Aisyah lakukan, yaitu sudah memberitahu bahwa itu nggak beneran, nggak beneran, itu sudah termasuk usaha yang sudah dilakukan sama Bu Aisyah sudah tepat ya berarti ya. Tapi memang tidak bisa nih kayak kita sehari 2 hari ngasih tahu dia tidak takut, itu tidak bisa ya. Jadi kayak kita butuh sounding apa namanya melakukan terus menerus. Jadi kayak coba nih dilihat caranya gini Bu Aisyah, coba nih di sini ada nggak yang apa namanya adegan menakutkannya itu, coba dilihat apakah ada seumpama nih dia memang takut hantu gitu ya. Takut hantu gitu, apakah ada nih di sini ada hantunya nggak, ada yang di TV nggak? Nah, terus kau bilang dia nggak ada, ya sudah, berarti itu cuma adanya di TV, bukan di sini nggak ada gitu. Terus apa namanya bisa juga kemudian ajak anak nih kayak apa namanya coba apa namanya melihat tayangan yang lebih istilahnya yang tidak terlalu untuk ini ya. Tayangan yang memang dikhususkan untuk anak-anak aja deh. Kadang kalah deh sama sinetron. Kan sinetron nggak ada adegan menakutkannya ya. Sementara ini dulu deh untuk tayangannya, kalau ada anak lihat TV, tayangannya memang yang untuk sesuai usianya itu. Kemudian juga bisa ini kayak apa namanya sering-sering nih kayak untuk regulasi emosinya, kematangan emosinya ya. Coba dia dicek juga apakah ketakutan itu hanya satu aja pada adegan menakutkan atau di yang lainnya. Coba apakah anak ini juga berani nih sambil tampil dan sebagainya, atau membuat lebih berani kayak melatih kepercayaan dirinya. Itu juga kayak coba nih kayak sering dia diajak lomba atau dia maju ke depan, sering-sering minta gurunya maju ke depan kelas untuk melatih keberaniannya, itu juga bisa. Itu kemudian tapi kayaknya ini ketakutannya cuma ini pas nonton TV ya. Nonton TV, jadi semoga cuma itu aja. Lebih mengalihkan ke tontonan yang lain. Dan kalaupun ada adegan menakutkan, kita dampingi, didampingi. Ya? Coba itu buka matanya dikit, itu dilihat, itu kan cuma di TV kan. Coba keluar ke sini enggak? Nah, itu juga bisa seperti itu kan. Tetap butuh pendampingan kalaupun mau misalnya dia sedang menonton TV dan tayangannya menakutkan itu ya Bun ya. Karena memang beberapa anak itu memang memiliki rasa ketakutan yang berbeda-beda juga. Ada yang ketakutannya tinggi, bahkan sama orang baru aja takut kan ada, sama hewan atau mungkin sama apa kan beda-beda ya. Jadi kayak tapi ini memang harus segera tertangani ya Bun kalau ketakutan. Takutnya nanti trauma sampai dewasa ya. Jadi kayak kapan sih kita
istilahnya sampai anak ini butuh pertolongan, itu adalah ketika semua itu sudah mengganggu kehidupan sosialnya, kemudian sosial, kehidupan sehari-hari. Contohnya, katakanlah nih Ibu Aisyah, semoga tidak ya, katakanlah dia sudah sampai masuk kamar, benar-benar takut, nggak mau keluar kamar, nggak mau berbaur sama temennya, kemudian nggak mau main sama adiknya, nggak mau main sama semuanya. Nah itu ada aware nih, kita harus aware bahwa ke istilahnya ke ahlinya ya. Iya, karena itu sudah mengganggu mengganggu kehidupan sosialnya dan kehidupan sehari-harinya dan perilakunya juga. Ini yang harus diwaspadai. Coba Bunda Aisyah diamati dulu sejauh mana tingkat ketakutannya ini sehingga mengganggu kehidupan sosial dan juga perilakunya, begitu ya Bun ya. Oke, kemudian juga mungkin ada nih saran untuk orang tua bagaimana sih supaya anak antisipasi aja sih nggak memiliki rasa takut yang berlebihan, karena kalau memiliki rasa takut itu kan hal yang wajar, bukan hanya anak-anak ya, bahkan dewasa juga tadi disampaikan oleh Bunda Tarika, dewasa aja juga punya ketakutan, tapi kan untuk ada ya cara untuk mengantisipasi supaya anak-anak ini nggak yang terlalu jadi takut, jadi penakut yang terlalu berlebihan. Baik, yang pertama pastinya pola asuh dulu yang kita istilahnya pada orang tua, karena kan anak usia dini itu kan pasti masih istilahnya peran pentingnya itu banyaknya di orang tua ya. Kalau jadi sudah pola asuhnya yang ngaruh ya. Jadi kayak lebih coba deh kayak lebih memberikan kesempatan kepada anak. Jadi kayak biarkan anak bereksplorasi dan coba deh kayak mau melarang sesuatu itu kita jelaskan apa sih kita boleh melarang, tapi apa sih alasannya. Kurangi kayak nggak boleh ini nggak boleh itu, sesuai tapi mitos. Jadi anak-anak itu butuh yang logis ya Bu. Anak-anak zaman sekarang apalagi. Iya, karena lebih kritis ya soalnya ya. Jadi kayak, mereka butuh alasan yang logis. Iya betul. Jadi kayak kita berusaha biarkan anak itu kan fitrahnya memang bermain ya. Dan biarkan dia eksplorasinya itu lewat permainan dia. Kemudian kita berikan kesempatan. Kalau ada yang larangan ya, kalau dia sudah naik ke atas ya kita pasti larang. Yang kiranya membahayakan ya. Iya, pasti kan kita boleh sih melarang, tapi kita harus menjelaskan kenapa sih kita melarang itu, kenapa. Sumpama nih dia sudah manjat sampai tinggi ya, katakan jangan tinggi-tinggi, nanti adik bisa jatuh loh, kalau jatuh nanti bisa luka. Kayak gitu. Dijelaskan, pokoknya dijelaskan sesuai logika. Kalau enggak nanti kalau Anda sesuai mitos bisa dibantah. Anak sekarang Kemudian yang penting adalah kematangan emosi. Kematangan emosi. Sekali lagi kemarin itu makanya kenapa kita bahas tentang regulasi emosi, karena ini penting sekali ya Bunda. Jadi dia berkembang itu bisa sesuai dengan usianya gitu ya. Jadi kayak kematangan emosi itu adalah yang penting kayak ditekankan sekali untuk orang tua, karena ketika anak itu sudah berhasil nih meregulasi emosinya. Ada nih yang dari tayangan sebelumnya udah ya dicari aja gitu ya. Itu kayak agar anak itu bisa berani, bisa tidak gampang takut dan sebagainya, itu dari regulasi emosi. Begitu Bunda Aisyah, juga ayah bunda yang lainnya yang juga memiliki problem yang sama mungkin. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Tarika bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 Bunda? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika anak itu memiliki nih rasa takut, itu wajar, tapi yang kita perlu waspadai adalah ketika ketakutan itu berlebihan dan bersifat tidak rasional. Jadi ketika anak takut, dampingi dan berikan anak pemahaman bahwa untuk menemani anak itu adalah kita perlunya regulasi emosi agar anak itu lebih berani untuk menghadapi ketakutannya. Dan yang jelas tidak menimbulkan trauma di kemudian hari ya, karena ketakutannya itu. Nah, dengan melakukan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bunda Tarika, diharapkan juga perasaan takutnya itu yang berlebihan itu bisa hilang dengan cepat, bisa hilang secara keseluruhan. Kemudian perasaan takut ini tidak terbawa sampai dirinya dewasa. Selain itu juga melakukan hal yang tadi disampaikan Bunda Tarika ini juga bisa membuat anak lebih terbuka dengan orang tuanya ya Bunda. Baik, terima kasih Bunda Tarika sekali lagi untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih juga sudah membersamai kami selama kurang lebih 30 menit. Dan saatnya untuk Carla Ratna, juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias untuk undur diri. Jangan lupa silahkan untuk Anda yang mau curhat, nomor WhatsApp-nya tersedia di layar. Kirimkan saja, jangan sungkan. Gratis ya Bun, tidak dipungut biaya. Insya Allah kita bahas
episode yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Kami berdua undur diri. Tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.